Halo semuanya, selamat datang di channel Wegi. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas seluruh alur cerita dari film kartun yang berjudul Hotel Transylvania. Dan sebelum masuk ke videonya, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu ya, supaya channel ini bisa terus berkembang dan dapat memberikan konten yang terbaik untuk kalian. Kalau sudah, mari kita lanjut ke videonya. Cerita dimulai pada tahun 1895, di mana ada seekor kelelawar yang terbang menuju ke sebuah rumah yang cukup besar. Kemudian kelelawar itu sampai di salah satu balkon rumah tersebut, dan seketika ia berubah wujud menjadi seorang vampir berjubah hitam. Vampir ini bernama Dracula, yang di sini namanya akan saya singkat menjadi Drake. Kemudian Drake tak sengaja membuat putrinya menangis karena ia telah mengejutkannya. Akhirnya, Drake berusaha menenangkan putrinya dengan menyanyikan sebuah lagu dan juga mengganti popoknya. Nama dari putri Drake yaitu Mavis. Kemudian Drake terlihat sedang berdiskusi untuk merancang suatu tempat tersembunyi bersama arsiteknya dan berencana untuk mengumpulkan para monster di sana. Dan saat Drake sedang bermain-main dengan Mavis, Mavis menunjuk ke arah pintu yang terbuka dan menanyakan kepada ayahnya apa yang ada di luar sana. Kemudian ia berjalan menuju pintu tersebut, dan dengan sigap Drake mencegah Mavis dan memberitahunya untuk tidak pernah pergi ke dunia luar. Setelah itu Drake membacakan sebuah dongeng tentang kekejaman manusia terhadap para monster kepada Mavis, dan karena itu Mavis merasa takut dengan manusia. Tapi Drake berjanji untuk melindungi Mavis selamanya. Setelah itu mereka berdua bermain bersama-sama, tapi tak lama setelah itu arsitek Drake datang dan mengatakan bahwa tempat yang telah diinginkannya selesai dibangun dan sudah bisa dipastikan bahwa tempat ini aman dari keberadaan manusia, dan hanya monster saja yang bisa masuk ke dalam tempat ini, dan tempat ini disebut sebagai Hotel Transylvania. Scene berikutnya menunjukkan sebuah keranda mayat yang berjalan menuju ke tempat persembunyian yaitu Hotel Transylvania. Dan ternyata yang datang ialah sang serigala bernama Wayne yang datang dengan istrinya yang bernama Wanda dan juga anak-anaknya. Setelah itu Drake memberikan sambutan kepada seluruh tamu yang telah datang, sekaligus menyapa para sahabatnya yaitu Wayne, Frankie, Invisible Man, dan Murray. Setelah itu Drake memberitahu seluruh tamu tentang acara pesta ulang tahun anaknya yang akan diselenggarakan. Lalu Drake menyetel sebuah dokumenter tentang keadaan manusia yang menurutnya akan mengancam kehidupan para monster, dan memastikan bila tidak akan pernah ada manusia yang dapat menemukan keberadaan para monster di tempat ini. Kemudian Drake berjalan menuju kamar Mavis untuk menemuinya, karena pesta masih akan diselenggarakan dalam waktu 30 menit lagi. Dan saat bertemu dengan Mavis, Drake berbicara tentang berbagai rencana seru yang akan dia lakukan untuk ulang tahun Mavis kali ini. Tapi Mavis malah ingin pergi ke dunia luar, lalu Drake mengizinkannya. Tetapi Mavis ingin segera keluar. Drake berkata bahwa seluruh tamu telah menunggumu untuk pesta ulang tahunnya, dan karena itu Mavis merasa sedih karena ia tidak dapat mewujudkan impiannya untuk pergi ke dunia luar. Akhirnya Drake luluh dan mengizinkannya. Mavis keluar mengunjungi desa manusia dalam waktu 30 menit. Kemudian para sahabat Drake mengunjungi kamar Mavis. Lalu Mavis memberitahu kepada para sahabat Drake bahwa ia diizinkan untuk pergi melihat desa manusia sendirian. Lantas para sahabat Drake terkejut dengan perkataan Mavis. Dan akhirnya Eunice yang merupakan istri dari Frankie menanyakan kepada Drake apakah ia sudah gila sampai mengizinkan putrinya sendiri bertemu dengan para manusia kejam yang selama ini ia ceritakan. Lalu Mavis berusaha menenangkan bibinya tersebut dengan mengatakan bahwa mungkin manusia telah berubah. Kemudian Mavis pergi ke desa manusia sendirian, dan karena khawatir, Drake menyusul Mavis diam-diam menuju desa manusia. Dan saat sampai, Mavis memperkenalkan dirinya kepada para manusia, tetapi manusia malah ingin membakar Mavis karena ia merupakan seorang vampir. Mavis yang kecewa akhirnya memutuskan untuk kembali pulang. Dan setelah Mavis pergi, Drake menyuruh semua zombie untuk melepaskan seluruh topeng manusianya. Dan ternyata desa manusia ini hanyalah hasil rekayasa dari Drake agar Mavis tidak pergi menjelajahi dunia dengan penuh keberadaan manusia. Kemudian Drake kembali ke dalam hotel, dan saat ia sedang melihat para tamu, ada seorang manusia yang masuk dengan tas ransel yang ia bawa. Manusia itu bernama Jonathan.
Drake yang panik langsung menyembunyikan Jonathan di sebuah gudang dan mendandaninya agar terlihat seperti monster Frankenstein. Semua ini dilakukan Drake agar seluruh tamu tidak pergi dari hotel hanya karena keberadaan Jonathan. Setelah keluar dari gudang, Drake bertemu dengan koki dari hotel tersebut yang bernama Quasimodo. Awalnya tikus Quasimodo mencium bau manusia, tetapi Quasimodo menghiraukan tikusnya karena ia tidak melihat keberadaan Jonathan. Drake sendiri menyembunyikan Jonathan di balik tubuhnya agar tidak ketahuan oleh Quasimodo. Kemudian Jonathan membuat kekacauan yang akhirnya ia menabrak Memphis, dan saat itu juga mereka saling bertatapan. Kemudian Drake membawa Jonathan pergi dari tempat itu, dan Jonathan yang penasaran akhirnya bertanya kepada Drake sebenarnya tempat apa ini. Lalu Drake menjawab bahwa tempat ini merupakan di mana para monster dapat bersembunyi dari kekejaman para manusia. Dan Jonathan menyimpulkan bahwa tempat ini merupakan hotel untuk para monster. Lalu Drake berubah menjadi kelelawar dan berencana untuk membawa Jonathan pergi. Dan saat Drake membawa Jonathan keluar, ia malah bertemu dengan Memphis. Lalu Memphis bertanya kepada ayahnya, siapa sebenarnya orang yang dari tadi ayahnya bawa? Kemudian Drake mengatakan bahwa ia memerlukan bantuan seseorang yang usianya sebaya dengan Memphis untuk merencanakan pestanya. Kemudian Jonathan menanyakan umur Memphis. Lalu Memphis menjawab 118 tahun. Jonathan sedikit terkejut dan akhirnya ia berbohong kepada Memphis dan mengatakan bahwa umur 121 tahun. Setelah itu, Drake mengajak Jonathan pergi ke dalam sebuah tempat rahasia di balik tembok ruangan itu. Dan saat mencari berbagai ruangan, Drake tidak sengaja bertemu dengan para sahabatnya yang sedang mempersiapkan penampilan pada acara ulang tahun Memphis. Kemudian Memphis mengajak Jonathan berkenalan. Dan saat berkenalan, Jonathan malah memperkenalkan diri sebagai Johnny Stein. Lalu Jonathan tidak sengaja masuk ke dalam ruangan tersebut. Lalu mereka semua berkenalan dengan Jonathan yang masih memakai identitas sebagai Johnny Stein. Di sini saya akan tetap memanggilnya dengan nama aslinya, yaitu Jonathan. Setelah itu, Frankie, Wayne, dan Murray menunjukkan penampilan band klasik mereka kepada Jonathan. Dan saat melihat penampilan mereka, Jonathan berkata bahwa penampilannya sungguh tua. Saat itu juga Jonathan mengubah suasana musik yang awalnya membosankan menjadi lebih meriah. Lalu para monster di sana kagum dengan penampilan Jonathan, dan monster-monster di sana ingin mengadakan berbagai kegiatan yang menyenangkan bersama Jonathan. Tetapi Drake melarangnya dan berkata bahwa semuanya harus sesuai dengan jadwal yang telah ia buat. Semua monster dan juga Jonathan terpaksa mengikuti acara membosankan yang dibuat oleh Drake. Dan di saat semua bosan, Jonathan membuat keadaan menjadi lebih seru dengan menaiki skuter yang ia bawa. Setelah itu Jonathan, Memphis, dan para sahabat Drake makan malam, dan di saat makan malam, Drake menyuruh Jonathan untuk pergi. Dan bukannya pergi, Jonathan malah bermain di atas kolam bersama Memphis. Dan dengan terpaksa Drake membawa Jonathan keluar. Kemudian Drake langsung menghapus ingatan Jonathan, tapi tak disangka-sangka ternyata Jonathan tidak terpengaruh oleh sihir Drake karena ia memakai lensa kotak pada matanya. Drake yang frustasi akhirnya mengancam akan menghisap seluruh darah yang ada di dalam tubuh Jonathan bila ia tidak segera pergi. Dan saat Drake telah pergi, Memphis datang menghampiri Jonathan dan mengajaknya pergi ke suatu tempat. Dan ternyata tempat itu terhubung menuju cerobong asap dari Hotel Transylvania. Dan akhirnya mereka berdua melihat pemandangan matahari terbit dari atas atap. Dan tanpa sengaja Jonathan terjatuh dari atas atap dan mendarat di tempat sauna yang di dalamnya terdapat Drake dan kawan-kawannya. Lalu Drake mengajak Jonathan untuk merapikan meja-meja yang akan digunakan untuk pesta ulang tahun Memphis. Dan karena terlalu lama, akhirnya Drake memakai sihirnya untuk merapikan meja-meja tersebut. Dan akhirnya mereka malah bermain dengan meja-meja ajaib tersebut hingga menabrak sang petugas kesatria.
Lalu Drake menyadari bahwa Jonathan telah diculik oleh Quasimodo. Dan dengan cepat Drake langsung mengikuti jejak Quasimodo dan menyuruh para penjaga kesatrianya untuk menangkap Quasimodo. Tetapi Quasimodo berhasil kabur dari para penjaga kesatria. Kemudian Drake menyelamatkan Jonathan yang sedang dibakar oleh Quasimodo. Drake menyihir Quasimodo dengan sihir beku, alhasil Quasimodo diam seperti patung. Kemudian Drake mengajak Jonathan pergi untuk melihat lukisan Drake dan Martha, yaitu istri Drake yang telah meninggal karena diserang oleh manusia. Dan Drake berkata bahwa sekarang Mavis memiliki perasaan terhadap Jonathan. Lalu karena merasa bersalah, Jonathan memutuskan untuk pergi dari sana. Tetapi Drake tidak ingin merusak acara ulang tahun Mavis kali ini dan mengizinkan Jonathan untuk menyelinap keluar setelah pesta usai. Akhirnya seluruh tamu bersiap untuk menghadiri pesta ulang tahun Mavis. Dan Drake menaruh sebuah hadiah di atas ranjang milik Mavis. Pesta telah dimulai. Para tamu berdansa dengan penuh semangat dan saat di tengah-tengah pesta, Mavis mencium Jonathan. Tapi tak lama setelah itu, Quasimodo datang dan memberitahu bahwa Drake telah membawa manusia ke hotel ini, tetapi ia tidak dapat berbicara dengan jelas karena ia masih terpengaruhi oleh sihir beku milik Drake. Dan kemudian seekor alat menerjemahkan apa yang dimaksud oleh Quasimodo. Lantas seluruh tamu terkejut dengan perkataan itu. Keadaan menjadi sangat berantakan karena seluruh monster telah mengetahui jati diri asli dari Jonathan yang merupakan seorang manusia. Meskipun begitu, Mavis tetap mencintai Jonathan dan ingin terus bersama-sama selamanya. Tapi Jonathan merasa bersalah kepada Drake dan terpaksa berbohong bahwa dia membenci Mavis karena Mavis merupakan seorang monster. Kemudian Drake menghampiri para tamu dan sahabatnya telah mengantri di depan resepsionis. Lalu Drake memohon bantuan kepada para sahabat-sahabatnya untuk menemukan Jonathan dan awalnya mereka tak setuju karena Jonathan bisa saja membunuh mereka. Tetapi Drake berkata bahwa Jonathan bukanlah orang jahat, dan Drake juga menyatakannya bahwa ia sendiri tidak tahu apa manusia masih jahat seperti dulu. Dan akhirnya para sahabat Drake mau membantunya untuk menemukan Jonathan. Akhirnya mereka semua pergi menggunakan keranda mayat. Dan di saat perjalanan Drake tidak sengaja menemukan salah satu kaos Jonathan yang terjatuh. Lalu anak dari Wayne yang bernama Winnie berusaha melacak bau dari kaos milik Jonathan tersebut. Dan ternyata Jonathan akan melakukan penerbangan pesawat pada pukul 8 pagi. Akhirnya mereka semua sampai di sebuah acara festival monster dan mereka tidak menyangka bila para manusia ternyata menyukai mereka. Tapi saat mereka ingin pergi menuju bandara, kerumunan orang menghalangi jalan mereka dan dengan terpaksa mereka semua berjalan kaki untuk sampai ke bandara. Dan akhirnya Frankie memberitahu kepada seluruh orang yang ada di sana untuk membukakan jalan agar Drake bisa mengejar Jonathan dengan tepat waktu. Saat Drake sampai di bandar, ternyata pesawat yang ditumpangi oleh Jonathan telah lepas landas. Karena tidak ada pilihan, akhirnya Drake memutuskan untuk terbang mengejar pesawat itu meskipun dirinya terbakar oleh sinar matahari. Dan dengan kemampuannya Drake berhasil menghentikan penerbangan tersebut, menghipnotis sang pilot dan juga meminta maaf kepada Jonathan untuk menyuruhnya kembali. Dan pada akhirnya Jonathan dan Mavis kembali bersatu sebagai sepasang kekasih. Dan begitulah alur cerita dari film Hotel Transylvania versi WG, dan bila ada tambahan bisa ditulis di kolom komentar ya. See you guys in the next video. Goodbye.